Gila. Mana tinggi banget lagi 15 meter mungkin ini pohonnya. Tapi kalau di desa ini memang di dusun ini banyak yang sering keguguran gitu, Pak? Iya banyak Bapak, 3 bulan. Tapi sering? Barusan ini 8 bulan. Pak. Barusan ini 8 Iya, bulan, tapi cukup sering, Pak. Iya. Nah, ini setelah hampir 2 jam kita berjalan dari Dusun Rape. Nih, sekarang kita istirahat, luruskan kaki dulu, tarik nafas dulu karena sudah jalan naik turun ini. Nah, sebentar lagi ini sudah dekat dengan pasar yang akan kita tuju. Di tengah mulai merebaknya isu COVID-19 atau virus corona di Indonesia, kami kebetulan sedang dalam perjalanan meliput ke suatu tempat di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Berjarak sekitar 7 jam perjalanan dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lebih kurang 400 km jauhnya. Sungguh perjalanan yang melelahkan. Ya, jadi di tengah pandemi COVID-19 atau Corona, saat ini kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk juga memberikan rasa aman kepada warga yang akan kami liput desanya, maka kami berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan di UPTD Puskesmas Pamboang. Begitu masuk ruang UGD, kami diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Agar benar-benar bersih, petugas kesehatan memberikan arahan tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Sela-sela jari hingga bagian kuku jari tak boleh luput dari gosokan sabun. 60 detik adalah waktu ideal mencuci tangan. Usai mencuci tangan, sebaiknya air jangan dimatikan dahulu. Keringkan tangan dengan tisu. Selanjutnya, tisu digunakan kembali untuk alat bantu mematikan keran air. Selanjutnya, satu persatu suhu badan kami diperiksa. Semuanya dalam kondisi normal. Pendataan pun dilakukan. Para petugas menanyakan aktivitas kami selama 2 minggu ke belakang dan riwayat penyakit yang mungkin diderita. Selanjutnya, satu persatu dicek tekanan darahnya, lalu diperiksa mulut dan bagian dalam tenggorokan. Sayang, berdasarkan hasil pemeriksaan, tak seluruh anggota tim dalam kondisi fit. Melihat tadi kan kita sudah diperiksa semuanya, tim dari Jakarta, bagaimana hasilnya saat ini untuk pemeriksaan kami, Bu? Tadi dari hasil pemeriksaan, ada 2 orang yang menderita radang tenggorokan dan 1 menderita hipertensi. Jadi sesuai dengan screening COVID-19 yang menderita radang tenggorokan kami masukkan ke dalam ODP, orang dalam pemantauan. Adapun SOP-nya nanti bahwa ada tim yang di masing-masing desa yang akan memantau rombongan Bapak selama tinggal di sini. Apakah kalau Bapak tinggal di sini 4 hari akan dipantau selama 4 hari. Dipantaunya bisa langsung ke lapangan atau via telepon juga termasuk ke dalam pemantauan. Secara keseluruhan, tim Indonesiaku dinyatakan sehat. Kami diizinkan tim kesehatan dari Puskesmas Pamboang untuk melanjutkan peliputan. Tim Indonesiaku lalu berkunjung ke Dusun Rate yang masuk wilayah Desa Banua Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Dusun yang berlokasi di daerah perbukitan ini terkenal sebagai daerah penghasil minyak kelapa terbesar di Indonesia. Meski begitu, mayoritas penduduknya hidup dalam jerat kemiskinan. Akses jalan yang sulit
menyebabkan perekonomian di dusun berjalan lambat. Padahal hasil pertanian dari dusun Rate terbilang berlimpah. Jadi selain kemiri, penghasilan utama di dusun Rate ini juga salah satunya adalah kelapa. Selain kelapa mudanya, juga kelapa tuanya juga dihasilkan untuk menjadi minyak kelapa. Sada Ali sudah lama menggantungkan hidupnya dengan membuat minyak kelapa. Ia hanya lulusan sekolah dasar saja. Tak banyak pilihan pekerjaan yang bisa ia lakukan. Setiap pagi, Sada sudah pergi ke kebun untuk memetik kelapa. Kebun milik Sada luasnya ada 1,5 hektar. Ia tanami dengan berbagai jenis tanaman. Pohon kelapa milik Sada usianya rata-rata sudah puluhan tahun. Tinggi menjulang puluhan meter. Mudah saja Sada memanjatnya. Ia sudah terbiasa, hanya dengan bantuan sehelai kain agar tidak terlalu licin. Sebentar saja, Sada sudah berada di atas pohon. Ia lalu memetik beberapa buah kelapa dan langsung dijatuhkan. Kelapa yang Sada petik belum cukup tua. Kami lalu mengumpulkannya. Agar mudah dibawa, bagian kulit kelapa dikupas sedikit dengan menggunakan parang. Kami kemudian beralih ke pohon kelapa lainnya. Maklum saja, Sada belum mendapat kelapa tua sebagai bahan membuat minyak. Penasaran, saya lalu mencoba memanjat kelapa seperti Sada. Tapi ternyata tak mudah. Nggak bisa. Mana tinggi banget lagi 15 meter mungkin ini pohonnya. Nggak deh, saya serahkan aja bapak ya. Bapak naik lagi nih. Memanjat pohon kelapa yang terbilang tinggi sungguh beresiko. Apalagi Sada tak menggunakan pengaman sama sekali. Untungnya, Sada sudah berpengalaman, meski nyawa kadang menjadi taruhan. Kegiatan membuat minyak kelapa ternyata ada musimnya. Kebetulan, sekarang sedang musim panen kemiri, sehingga tak banyak lagi warga yang membuat minyak kelapa. Kelapa dari pohon kedua sudah cukup tua. Jika dibuat minyak kelapa, hasilnya lumayan. Kami lalu membawanya pulang untuk diolah. Sesampainya di rumah, istri Sada yang bernama Rahmatiah ternyata akan pergi untuk membersihkan kebun milik orang. Ia ditemani anaknya, Lukman. Usia Rahmatiah baru 26. Sementara suaminya Sada sudah memasuki 41 tahun. Sada sudah 3 kali menikah. Istri pertamanya pergi begitu saja. Sementara istri keduanya meninggal dunia karena sakit. Pasangan Sada dan Rahmatiah memiliki 6 orang anak. Lukman adalah anak keempat dari istri kedua Sada. Ia masih bersekolah di kelas 1 SMP. Namun, karena adanya wabah COVID-19, sekolah Lukman diliburkan. Sebenarnya, membantu membersihkan kebun milik orang lain sudah menjadi bagian dari keseharian warga di Dusun Rate. Jika saat ini Rahmatiah membersihkan kebun milik tetangganya, nanti pun sang tetangga akan bergantian membersihkan kebun milik Rahmatiah tanpa imbalan uang. Jika ada hasil kebun yang dibutuhkan, bisa diambil siapa saja, asalkan jumlahnya tidak terlalu banyak. Begitu kuat rasa kekeluargaan warga yang bermukim di Dusun Rate. Di rumah, Sada mengupas kelapa dengan linggis. Tak memakan waktu lama, satu kelapa sudah selesai dikupas. Saya lalu mencobanya.
Ternyata tidak semudah yang saya lihat. Bapak tadi cepat sekali mengupasnya. Ternyata keras, kulitnya keras sekali. Dan hasil saya tidak sebagus seperti yang Bapak kupas tadi. Merata, yang saya masih banyak sekali serabutnya ini. Bapak, lanjut aja Pak. Kelapa yang sudah dikupas langsung dibelah Rahmatiah menjadi 2 bagian dengan menggunakan parang. Membelah kelapa ada tekniknya. Dipukul sekerasnya menggunakan bagian atas parang yang tumpul. Daging kelapa lalu dipisahkan dari tempurung untuk kemudian diparut. Daging kelapa diparut di teras rumah dengan alat sederhana. Hasilnya lalu diperas untuk diambil santannya. Nah, jadi setelah proses semuanya telah selesai, kelapanya juga sudah disaring juga, sudah diperas juga. Nah, tapi belum bisa dimasak karena kita harus mendiamkan dulu selama 1 malam. Itu fungsinya agar air dan santan kelapa itu berpisah. Nah, agar besok saat dimasak akan lebih cepat untuk menjadi minyaknya. Sehari sebelumnya, Sada sudah memproses kelapa untuk diambil santannya. Bagian atas yang berwarna putih pucat adalah bagian yang akan diolah menjadi minyak. Tungku lalu dinyalakan. Ketika wajan sudah panas, santan kental langsung dimasukkan. Dimasak sampai mendidih di atas nyala api yang membara. Tak seberapa lama, santan kental mulai mendidih. Rahmatiah lalu mengaduknya agar tidak gosong. Supaya aromanya lebih enak, Rahmatiah menambahkan daun pandan dan daun sirsak. Lebih kurang 1 jam lamanya, Rahmatiah mengaduk santan. Minyak yang awalnya keruh, lambat laun berubah menjadi bening. Rahmatiah lalu menambahkan sedikit kunyit agar warna minyak kelapa menjadi kian menarik. Dari 5 butir kelapa tua, biasanya akan didapat sebotol minyak kelapa ukuran 620 ml. Rahmatiah menjualnya seharga Rp10.000 saja. Terbilang murah. Pekerjaan Rahmatiah ternyata belum selesai. Ia masih harus memasak makan siang untuk keluarganya, dibantu sang ibu yang bernama Nazizah. Sayang, kondisi keuangannya sedang terbatas. Tak ada beras untuk dimasak. Terpaksa, Rahmatiah mengolah singkong yang didapatnya dari kebun tetangga. Singkong akan dibuat jepa, makanan tradisional khas suku Mandar. Untuk keluarga miskin di wilayah desa Adolang, sebenarnya ada jatah raskin. Hanya saja belum merata pembagiannya. Dusun Rate hanya mendapat jatah 35 kakak saja. Sementara 31 kakak sisanya tidak mendapat raskin. Untungnya, keluarga Sada mendapat bantuan pangan non-tunai dari pemerintah daerah. Terdiri dari beras 5 kg, 10 butir telur, dan daging ayam 1 kg. Bantuan berbentuk bahan pangan itu hanya mampu bertahan beberapa hari saja. Selebihnya, mereka terpaksa kembali mengkonsumsi singkong. Nah, ini setelah tadi kita lihat proses pengupasan singkongnya, nah ini juga perlu dikeluarkan air dari singkongnya. Nah, ini alatnya juga cukup unik, namanya Paepea Lamijo. Lameaju. Nah, ini bahasa Mandarnya. Ini memang sudah digunakan sejak zaman nenek moyang. Ini cukup unik sekali. Untuk membuat jepa, digunakan alat seperti loyang yang disebut pance panggang, terbuat dari kayu. Proses pembuatan jepa sekilas mirip dengan cara membuat surabi. Ditaruh sebentar saja di atas api, jepa sudah matang, siap disantap. Nah, ini saya lagi mencoba membuat jepa, salah satu masakan tradisional bagi warga di sini, itu sebagai pengganti beras. Mereka menggunakan singkong ini untuk makanan pokok sehari-hari.
Tapi kalau di desa ini memang di dusun ini banyak yang sering keguguran gitu, Pak? Iya banyak Bapak, 3 bulan. Tapi sering? Barusan ini 8 bulan. Pak. Barusan ini 8 Iya. bulan, tapi cukup sering, Pak? Iya. Tapi kalau di desa ini memang di dusun ini banyak yang sering keguguran gitu, Pak? Iya banyak Bapak, 3 bulan. Tapi sering? Barusan ini 8 bulan. Pak. Barusan ini 8 Iya. bulan, tapi cukup sering, Pak? Iya. Teman makan Jepa adalah sambal pepaya. Membuatnya mudah. Anak-anak Rahmatiah pun bisa. Fatmawati adalah anak kedua Sada dari istri yang kedua. Usianya 16 tahun, kelas 1 SMA. Ya, meski keadaan ekonomi Sada terbilang sulit, ia tak ingin anak-anaknya putus sekolah. Ada 7 orang yang tinggal di rumah sederhana milik keluarga Sada. Mereka sudah terbiasa hidup dalam kemiskinan. Tak pernah mengeluh, meski beban hidup semakin lama semakin berat. Mereka senantiasa bersyukur. Bersama keluarga Sada, saya menikmati makan siang ala suku Mandar. Olahan jepa yang terbuat dari singkong dinikmati dengan sambal pepaya. Rasa hambar dari jepa berpadu pas dengan sambal pepaya yang pedas berempah. Apa yang Bapak hadapi selama berada di desa ini, Pak? Satu-satunya jalanan Pak. Kenapa dengan jalanan? Ya, karena dia waktu kemarin jelek. Nah, kalau selain WC, selain akses jalan sama air bersih, apalagi Pak kesulitan yang Bapak hadapi? Makanan belum ada, karena belum juga makanan juga tadi, tidak ada ikannya, apa kan susah dapat uang. Pak, emang kalau Bapak penghasilan sehari-hari dari apa, Pak? Cuma Pak, cuma jualan kunyit sama kelapa. Kemiri kan 1 tahun baru ada. Kalau Bapak dalam 1 tahun kemiri paling banyak dapat berapa, Bapak? Dua kuintal. 2 kuintal. Berarti untuk 1 kilonya berapa harganya? 6.000. 6.000, berarti sekitar 1,2 Bapak Iya, dapat. Pak. Tapi itu harus nunggu 1 tahun. Iya. Nah, untuk hari-hari Bapak dapat uang dari mana? Ya, pinjam sama teman. Tidak ada uang. Tiap keluarga di Dusun Rate sebenarnya memiliki sumber penghasilan yang cukup. Hanya saja, dengan terbatasnya akses jalan, mereka sulit memasarkan hasil kebunnya. Mereka hanya bisa berharap akses jalan segera dibangun agar roda perekonomian cepat bergerak. Bagi masyarakat Mandar, kunyit adalah jenis rempah yang penting untuk kegiatan memasak sehari-hari. Kunyit wajib ada di dapur mereka. Tak aneh, jika di seluruh kebun milik warga pasti sebagian ditanami kunyit. Ya, jadi memang di Dusun Rate ini juga memang subur tanahnya, hasil alamnya juga cuma lumayan banyak nih salah satunya. Selain tadi kita sudah lihat minyak kelapa, ada juga kunyit yang biasa memang dijual oleh warga. Selain yang berbentuk umbi, warga juga suka menjual kunyit yang dalam berbentuk bubuk. Rempah-rempah termasuk kunyit harganya membumbung tinggi setelah wabah COVID-19 merebak. Maklum saja, rempah-rempah diyakini memiliki khasiat untuk meningkatkan imunitas tubuh, ampuh melawan serangan virus.
Harusnya, para petani rempah di Dusun Rate mendapatkan untung. Tapi ternyata tak ada pengaruhnya. Harga jual 1 liter kunyit bubuk tetap saja Rp28.000. Untuk membuat bubuk kunyit, kunyit diiris-iris tipis terlebih dahulu, lalu dijemur sampai kering. Kunyit yang sudah kering kemudian ditumbuk menggunakan alu dari kayu. Hasilnya lalu disaring. Jika dirasa belum terlalu halus, bubuk kunyit akan ditumbuk kembali sampai hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Bubuk kunyit siap untuk dijual. Sulitnya akses ke Dusun Rate juga berpengaruh pada kurangnya fasilitas kesehatan. Pemahaman terhadap gaya hidup sehat warga menjadi rendah, bahkan anak-anak kurang gizi. Tak aneh jika kasus stunting di Dusun Rate terbilang tinggi. Begitupun dengan angka keguguran. Barusan keguguran itu kenapa Pak? Ya, baru ini Pak. Barusan? Pas lagi tiba-tiba keluar atau bagaimana? Ya tiba-tiba. Tiba-tiba keluar. Iya. Tapi kalau di desa ini memang di dusun ini banyak yang sering keguguran gitu Pak? Iya banyak Bapak, 3 bulan. Tapi sering? Barusan ini 8 bulan. Barusan ini 8 Iya. bulan, tapi cukup sering Pak? Iya. Untuk memastikan kondisi sang ibu baik-baik saja, bidan desa dihubungi kepala dusun agar datang ke lokasi. Pasien tadi itu keguguran, mungkin pengaruh dari jarak rumahnya ke kebunnya itu, jadi dia jauh kan. Mungkin pengaruh dari jarak jauhnya itu sehingga ini ibu bisa mengalami keguguran. Apalagi saya kemarin periksa itu masih kehamilan muda. Kehamilan muda saya periksa karena masih tidak ada perabaan toh. Jadi ibu sendiri bilang umur kehamilannya 8 bulan. Waktu saya kemarin periksa, waktu posyandu kemarin saya periksa tidak ada perabaan. Memang ada biasa kehamilan begitu Pak. Sebenarnya, bidan telah menyarankan si ibu untuk memeriksakan kehamilannya ke rumah sakit umum daerah di Majene. Namun karena jaraknya jauh dan akses jalan yang buruk, pasti membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tak sedikit. Sementara, kebanyakan warga di Dusun Rate hanya petani miskin. Jika dalam keadaan darurat, warga yang sakit terpaksa harus digotong turun berjalan kaki untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Kecamatan Pamboang. Sudah berulang-ulang kali kami mencoba untuk meningkatkan pertanian di sini ataupun peternakan, tapi hasilnya tidak ada. Ya, lagi-lagi saya bilang bahwa akses jalannya harus diutamakan. Sudah berulang-ulang kali kami mencoba untuk meningkatkan pertanian di sini ataupun peternakan, tapi hasilnya tidak ada. Ya, lagi-lagi saya bilang bahwa akses jalannya harus diutamakan. Kegiatan perekonomian warga Dusun Rate sangat tergantung pada hari pasar di Kecamatan Pamboang. Tempat mereka bisa berjual beli. Setiap minggu ada 3 kali hari pasar, yaitu di hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Warga biasanya beramai-ramai mendatangi pasar dengan membawa berbagai hasil bumi. Jadi hari pasar memang sangat dinanti-nanti oleh warga. Satunya di Dusun Rampe ini, warga sangat antusias untuk pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan ataupun menjual hasil alamnya. Nah, beberapa warga memang sudah berangkat lebih dahulu, mungkin sekitar jam 4 subuh. Nah, ini saya akan menyusul warga yang akan lanjut ke pasar. Sebagian besar warga Dusun Rate sengaja berjalan kaki untuk menghemat ongkos ojek sebesar Rp60.000 pulang pergi.
Apalagi tak banyak ojek yang tersedia jika sudah memasuki musim penghujan. Jarak yang akan kami tempuh sekitar 14 km, memakan waktu 3 jam perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan tentu tak mudah. Kami harus melalui jalan setapak yang tidak terlalu besar dan naik turun. Ternyata, tak hanya kami yang menuju kota kecamatan. Ada juga anak sekolah yang ikut berjalan. Emrizal namanya. Ia sengaja tak mengenakan sepatunya agar tak kotor dan tak cepat rusak. Berarti Emrizal memang sekolah SMA di Pambuang? Iya, Alia Madras, Alia Sambuang. Alias Sambuang ya? Nah, ada cerita suka duka nggak waktu perjalanan menuju sekolah? Ada. Apa biasanya? Kaki luka, lutut bisa sakit. Lutut sakit. Emrizal berjalan cepat mendahului kami. Ia tak ingin terlambat karena ada ujian di sekolah. Rombongan terus berjalan dengan hati-hati. Maklum saja, medan jalan terbilang ekstrim, berbatasan langsung dengan jurang yang dalam. Di dekat sungai ada jembatan bambu yang sengaja dibangun warga, agar warga bisa tetap menyeberang ketika air sungai naik. Saya agak kewalahan mengimbangi ibu-ibu yang terus bergerak cepat meski membawa beban berat. Untuk kemudahan warga, beberapa bagian bukit terjal dibuat berundak-undak agar tak terlalu licin. Setelah cukup lama berjalan, kami memutuskan untuk beristirahat. Nah, ini setelah hampir 2 jam kita berjalan dari Dusun Rape. Nih, sekarang kita istirahat, luruskan kaki dulu. Ya, istirahat. Tarik nafas dulu karena sudah jalan naik turun ini. Nah, sebentar lagi ini sudah dekat dengan pasar yang akan kita tuju. Kami kemudian melanjutkan perjalanan. Tak sampai 30 menit berjalan, akhirnya sampai juga kami di dusun yang tak jauh dari kecamatan. Kami beruntung, barang bawaan banyak yang membeli. Laris manis. Junaidi yang membawa pesanan bambu bahkan mendapat uang Rp50.000. Lumayan. Berbekal uang hasil penjualan masing-masing, kami lalu bergegas menuju pasar yang sudah tak jauh lagi. Sesampainya di pasar, Sada dan Rahmatia langsung membeli kebutuhan pokok untuk persediaan di rumah. Untuk lauk, Sada membeli ikan asap. Rahmatia tak lupa membeli bumbu dapur. Ia juga sengaja membeli kacang hijau untuk tambahan gizi bagi anak-anaknya. Sabun tak ketinggalan. Bu Nazijah tadi belanja berapa? 40. 40. Tadi jual kemiri berapa, Ibu? 55. 55. Berarti ada untung 15.000, Ibu ya? Iya. Kalau Ibu Roh berapa? Dapat berapa? 10.000. Dapat 10.000 tadi jual kelapa. Belanja berapa? 70. Rugi dong 60. Rugi ya? Tapi memang buat kebutuhan sehari-hari ya. Perjuangan untuk menjual hasil bumi warga Dusun Rate memang berat. Mereka harus berjam-jam berjalan agar bisa mendapat uang. Entah sampai kapan. Andai saja jalan segera dibangun. Kalau kendala utama yang ada di Desa Banu Adolang ini akses jalan terutama. Kenapa saya bilang akses jalan? Sudah berulang-ulang kali kami mencoba untuk meningkatkan pertanian di sini ataupun peternakan, tapi hasilnya tidak ada. Ya, lagi-lagi saya bilang bahwa akses jalannya harus diutamakan. Sudah sejauh mana Bapak berusaha untuk membuat akses jalan lebih baik lagi? Kalau sejauh untuk membuat akses jalannya di sini, ya ketika ada anggaran desa masuk, ya itu lagi yang kami lakukan. Terus lobi-lobi di kabupaten maupun di tingkat provinsi, tapi ya hasilnya hanya untuk tahun ini mungkin sekitar 2 kilo sampai 3 kilo. Pemerintah daerah Sulawesi Barat tentunya tak akan tinggal diam melihat penderitaan warganya yang tinggal di pelosok. Dan semoga saja pembangunan akses jalan menuju Dusun Rate menjadi agenda prioritas Pemprov di tahun ini.